bayangan kita itu sudah lewat proses peradilan yang waktu, tenaga, pikiran sudah dilimpahkan, semua biaya bahkan ada di sana mungkin ya untuk membayar biaya perkara. Kemudian ternyata ujung-ujungnya tidak dieksekusi. Nah, mariah pengadilan itu nanti kita bayangkan ini seperti apa. Jadi saya tidak akan menuntut. Walau publik pada akhirnya tahu bahwa orang-orang di sekitar para pembela Sylvester Matutina hanyalah sekumpulan manusia-manusia yang tidak paham hukum, tapi dengan pernyataan-pernyataan yang terus-menerus membangun narasi seolah itu adalah pendapat berbasiskan hukum di negara kita, maka dibutuhkan berita berimbang agar generasi muda tidak mudah menerima upaya cuci otak untuk membelokkan makna hukum yang sebenarnya. Berikut beberapa pendapat Ade Darmawan, seorang militan pembela terpidana Sylvester Matutina yang benar-benar konyol yang harus di-counter untuk menyelamatkan generasi bangsa. Bahwa kemudian PK itu tidak menghalangi eksekusi. Itu betul, betul sekali. Tetapi perlu dipahami juga di sini bahwa PK bisa menunda eksekusi. Itu bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bayangkan, selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo dikelilingi oleh orang-orang dengan pemahaman hukum seperti ini. Ade Darmawan, sang loyalis Jokowi dan sekaligus pembela terpidana Sylvester Matutina, dalam kebingungannya mengatakan bahwa setuju bahwa PK tidak menghalangi eksekusi, tapi di lain sisi juga mendalilkan bahwa PK bisa menunda eksekusi. Ini adalah dua sisi yang sesungguhnya bertolak belakang tapi dianggap ekuivalen seorang Ade Darmawan. Ini adalah ibarat kita mengatakan warna merah pada bendera merah putih harus di posisi atas, tapi warna putih boleh juga di sebelah atas. Ini bukan sekedar kekacauan berpikir atau logical fallacy, tetapi juga sekaligus upaya pemblokan makna hukum untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Celakanya, walau logika seperti ini jelas tidak masuk akal, namun pola yang mereka bangun bahwa kebohongan yang diulang terus-menerus lama-kelamaan akan diterima sebagai sebuah kebenaran akan menjadi sebuah presiden buruk dalam penegakan hukum di negara kita. Hakim atau jaksa yang mengamini pemikiran seperti ini akan memutuskan sebuah perkara bukan berdasarkan hukum tertulis tetapi berdasarkan kemauan dan pertimbangan sendiri. Dan ini sangat berbahaya. Orang-orang yang dekat penguasa dengan leluasa membuat penafsiran sendiri untuk membebaskan keluarga dan koleganya, tapi di sisi lain, bagi rakyat biasa, hukum bisa menjadi sebuah cambuk mematikan, bukan menyadarkan. Putusan, ya, itu hanya sarana yang saya anggap bahwa sebagai seorang yang taat dengan hukum, dia harus melakukan koridor hukum yang disediakan oleh sistem hukum kita. Jadi kooperatif, kalau nggak kooperatif, kalau dia tidak kooperatif, dia tidak mungkin PK, ya kan? Nah, itu loh. Jadi kalau misalkan PK atau pengajuan kembali adalah bukti seseorang kooperatif dan taat hukum? Entah apa yang merasuki pikiran Ade Darmawan. Pengamat hukum yang hadir di acara debat bahkan tidak bisa menahan ketawa mendengar sesat pikir dan logika terbalik seorang Ade Darmawan. Seorang yang selama 6 tahun tidak menyerahkan diri dan taat menjalani putusan pengadilan, tapi kemudian dipuja-puji sebagai seorang yang kooperatif dan taat hukum hanya karena berupaya melakukan perlawanan hukum yang sudah inkrah. Putusan pidana Sylvester bukan hanya selesai di tingkat pengadilan pertama. Vonis dijatuhkan pada tingkat banding dan bahkan kasasi dengan vonis yang sama, menganggap bahwa Sylvester secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan. Lalu bagaimana mungkin seorang terpidana yang tidak mau menjalani putusan pengadilan masih dipuja sebagai seorang warga negara yang baik yang... Jadi kalau misalkan PK tidak, ini hak kan? Iya, bukan kooperatif, itu hak. Dia kooperatif banget. Dia kooperatif banget. Waktu dia diperiksa di kepolisian tahun 2017 pun dia datang sendiri. Dia tidak pernah didampingi pengacara. Saya kenal. Kalau Sylvester kooperatif, kenapa dia tidak menyerahkan diri untuk ditahan? Dan kenapa dia harus mengajukan peninjauan kembali melawan 3 putusan pengadilan yang sudah inkrah? Walau PK adalah hak warga negara, namun menarasikan seolah PK adalah bukti ketaatan seorang pada hukum itu adalah sebuah narasi yang benar-benar bisa menyesatkan publik. Tidak hanya sampai di situ, Ade Darmawan terus-menerus mengulang kata-kata yang sama, menganggap bahwa kasus Sylvester Matutina sudah kadaluarsa, hanya dengan menafsirkan secara sesat pasal 84 dan 85 KUHP, tanpa melihat hubungan kausalitas dengan pasal yang lain misalnya pasal 87. Dan ini sudah kami bahas di video sebelumnya. Dan sekarang, mari kita dengarkan pendapat 2 ahli hukum pidana yang membungkam logika Ade Darmawan dan sekaligus mengingatkan kita bagaimana kehancuran marwah hukum di negeri ini jika kita menafsirkan hukum sebagaimana yang dipahami para loyalis Jokowi, Sylvester Matutina, Ade Darmawan, Projo, dan kawan-kawan. Yang mana? Teori dan praktiknya yang salah yang mana? Karena pembacaan pasal 84 KUHP itu memang narasinya benar, tapi pemahamannya adalah tidak boleh dia tidak senapas dengan pasal sebelumnya. Pasal yang saya maksudkan senapas itu adalah kehilangan hak untuk menuntut. Jadi menjalankan pidana, dia tidak akan sampai menjalankan pidana karena daluarsa. Daluarsanya karena apa? Karena hak menuntutnya hilang. Sedangkan poin di sini sudah dieksekusi. Nah, kalau bayangan kita itu sudah lewat proses peradilan yang waktu, tenaga, pikiran sudah dilimpahkan, semua biaya bahkan ada di sana mungkin ya untuk membayar biaya perkara. Kemudian ternyata ujung-ujungnya tidak dieksekusi.
Nah, maruah pengadilan itu nanti kita bayangkan ini seperti apa, kan? Jadi saya tidak akan Bagaimana kemudian, jadi artinya saat ini, di hari ini kita melihat bahwa undang-undang banyak, termasuk dalam rancangan undang-undang KUHP yang baru, itu fokusnya memberikan kekuatan lebih kepada aktor-aktor penegak hukum, tetapi lupa kemudian memberikan porsi pengawasan. Komjaknya masih begitu. Nah, kalau komjaknya begitu, komisi yudisialnya begitu, ya kan, Kompolres begitu, bagaimana? Ditambah lagi efisiensi anggaran, mau kemana? Itu dia pengawasan tapi nggak bisa bertindak. Bisa apa gitu kan? Terakhir. Negara mengeluarkan banyak anggaran membentuk Komisi Pengawasan Jaksa, Komisi Pengawasan Yudisial, Komisi Pengawasan Kepolisian, tapi semua institusi ini kalah oleh pendapat hukum para relawan dan loyalis seorang presiden. Lalu untuk apa negara buang-buang anggaran? Jika institusi pengawas peradilan dan penegakan hukum kalah oleh para buzzer pemerintah, maka sebaiknya institusi-institusi ini dibubarkan saja, dan kita kembali ke hukum rimba, di mana berlaku siapa yang kuat dialah yang menguasai negara. Jangan paksa rakyat taat hukum, dilarang mengkritisi penguasa, tetapi penguasa menggunakan semua uang rakyat membentuk perangkat hukum hanya untuk melegalkan kejahatan mereka. Dana pembangunan dikuras hanya untuk kepentingan satu orang. Membayar buzzer, menempatkan tim relawan dan keluarga di berbagai perusahaan badan usaha milik negara, membayar gaji penegak hukum, kepolisian, jaksa, hakim, institusi pengawas dan lain-lain, dan mereka semua hanya bekerja untuk satu keluarga. Kasus Sylvester adalah sebuah bukti tidak terbantahkan. Jokowi memerintahkan polisi segera eksekusi para penggugat ijazahnya dengan tudingan fitnah dan ujaran kebencian, tetapi loyalisnya sendiri dibiarkan selama 6 tahun bebas melakukan fitnah dan ujaran kebencian tanpa tersentuh hukum. Sungguh sebuah perbuatan yang sangat memalukan.